صلوا عليه صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشهد الهمات يا ربي بجاه النبي هزح الغمات يا ربي بجاه النبي هزح الغمات ونفس عدد ما وسعه علم الله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' wa darani ya Rasul salamun alaik ya Rafi' ashani wa darani ya Rasul salamun alaik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Azizah beserta keluarga besar seluruhnya. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim ngaji Sabtu subuh Miftahul Jannah, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita di tempat ini, melaksanakan kita sholat subuh berjamaah dan rangkaian khatmul Quran beserta doa wahbah, itu semuanya mudah-mudahan menjadi sebab Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang dicintai dan mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada
hari ini, pada pagi hari ini kita diberikan anugerah yang begitu besar, luar biasa. Kita bisa hadir, kita bisa istiqamah, kita bisa duduk di tempat ini, yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini Allah jadikan kita hamba-hambanya yang tergolong menjadi orang-orang yang selalu menghidupkan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minad dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja lanjutkan daripada pembacaan hadis di dalam kitab Bulughul Maram sampai kepada hadis ke-26. Hadis ke-26 an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Ini hadis yang sekarang kita akan baca adalah hadis yang ke-26, masih di dalam bab izalatun najasah, bab menghilangkan najis. Ini mesti kita garis bawahi, menghilangkan najis artinya najis itu terkait dengan sholat, terkait dengan sholat. Yang namanya najis ketika dibahas itu semua terkait dengan sholatnya kita. Artinya menyentuh najis atau terkena najis tidak ada pengaruhnya dengan yang namanya air wudhu. Nah, dengan yang namanya air wudhu, wudhunya kita nggak pengaruh kita megang najis atau kita terkena najis. Kan najis banyak di Al-Quran disebutin atu-atu, malahan najis tuh. Ada yang namanya darah, ada yang namanya nanah, ada yang namanya macam-macam, bangkai, ada disebutkan malah ada anjing, ada babi, dan yang ada di dalam dirinya seluruhnya. Nah, kalau kita misalnya punya wudhu, kemudian kita nyenggol yang namanya kencing kucing misalnya, najis tuh kencingnya, kita senggol, apakah kita harus wudhu lagi atau cukup siram yang terkena air kencing dengan air? Maka kita nggak perlu ambil air wudhu lah, nggak perlu ambil air wudhu lagi. Siram aja yang kena air kencingnya, disiram, disucikan dengan cara-caranya sesuai dengan yang udah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena nyenggol najis, wudhunya nggak pengaruh. Atau lagi bangunin, punya wudhu, bangunin anaknya, ternyata anaknya ilernya sealaihim gambreng, banyak banget nih ilernya. Mungkin dari semalam belum makan nih anak nih, sehingga mangap aja mangap, terus kena tangan kita, kita cuci, wudhu kita tetap aman.
wudunya cepat tetap aman. Terkait najis ini, kalau dibawa sholat baru najis bermasalah nih. Baru najis itu jadi masalah ketika urusannya mau sholat. Kita mau sholat bawa najis, nggak sah sholatnya. Kita mau sholat kejatuhan najis juga nggak bisa membatalkan sholatnya. Kalau misalnya kita dalam perjalanan di motor, kemudian kena tumpahan darah, atau ketika nyembelih hewan tumpahan darah, tidak harus segera dicuci. Kalau emang masih nggak ada waktunya untuk cuci langsung, dan nggak harus dicuci langsung. Hanya saja memang ketika ada kesempatan untuk dicuci, segera, sebab bergumul atau membiarkan najis di dalam diri kita itu adalah sesuatu yang makruh. Dibiarin itu makruh. Maka sesegera mungkin bisa dibersihin kalau bisa. Kalau emang masih belum sempat, tidak mempengaruhi apapun begitu najisnya. Jadi najis bermasalah kalau urusannya sholat. Kalau mau tidur misalnya celananya kena ompol anaknya, atau dia ngompol misalnya mau tidur malas, mau bangun, mau istinjanya malas, ya nggak apa-apa, tidur aja terus, basah tuh, demak gitu, begitu. Jadi ini hadis Nabi SAW, riwayat daripada Abi Samhi. Ini riwayat Abi Samhi. Abi Samhi ini namanya Iyad. Maula Rasul. Budaknya Nabi Muhammad SAW. Ini kehebatan ilmu bisa meningkatkan derajat seorang budak, sampai disebut-sebut orangnya udah meninggal kapan tahu ini. Sayyidina Iyad, Sayyidina Abu Samah meninggalnya udah 1400 tahun dah yang lalu kita anggap. Tapi namanya masih kita sebut. Seakan-akan dia masih menyampaikan hadis Nabi SAW, seakan-akan masih hidup. Begitu. Terus dipuja-puja. Penyebutannya kita nggak boleh sembarang Abu Samah, harus dengan Sayyidina Abu Samah. Sebagai penghormatan, dihormati. Sebab budak itu udah kayak barang. Setelah kita mau dijual boleh, mau di apapun, diperlakukan dengan apapun, budak itu boleh-boleh aja, begitu. Nggak ada harganya saat itu seorang budak. Nah, tapi dengan ilmu sesuai, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Hal yang semacam ini menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Allah angkat derajat orang-orang beriman, derajat orang-orang punya ilmu dengan beberapa derajat. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas terkait firman Allah, derajat seorang yang alim dengan derajat seorang yang bukan alim, itu kata Sayyidina Ibn Abbas, itu adalah 700 derajat. Kalau kita lebih gampang gambarinya, 700 anak tangga. Jadi kita mau sampai ke derajatnya orang alim tuh yang di atas mesti menempuh 700 anak tangga, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, di antara tangga satu ke dua itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Jauh banget. Begitu. Kita naik anak tangga yang
30 cm aja capek banget naiknya. Nanjaknya capek, turunnya pegel. Itu naik tangga yang nggak nyampe setengah meter, kurang dari setengah meter kadang-kadang tangga di rumah kita. Itu capeknya luar biasa. Nah, ini jaraknya 500 meter setiap ininya. Makanya nggak keliru. Nabi katakan fadlul alim alal abid kafadli ala sairi ashabi. Keutamaan orang alim dengan ahli ibadah. Ini perbandingan orang alim dan ahli ibadah. Kalau ahli ibadah udah pasti siang puasa, malam tahajud ibadah. Hidupnya ibadah doang. Kan hebat banget tuh orang hidupnya ibadah doang. Dibandingkan dengan orang alim, itu kata Nabi SAW, seperti keutamaan diriku terhadap sahabat-sahabatku. Perbandingan antara Nabi dan sahabat kan jauh, sahabat sama Nabi jauh banget. Begitu levelnya jauh, begitu levelnya jauh. Ini seorang budak naik derajatnya dari yang nggak ada harganya menjadi mulia, mulia. Sayyidina Iyad padahal meriwayatkan hadisnya cuma dua hadis yang diriwayatkan. Sayyidina Iyad ini meriwayatkan hadis cuma dua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughsalu min baulil jariyah, dicuci, dibasuh min baulil jariyah, daripada air kencingnya bayi perempuan. Ada ompolnya bayi perempuan, dicuci tuh. Untuk mensucikannya dicuci. Wa yurashu min baulil ghulam. Tapi Nabi bilang dan dipercikkan daripada air kencingnya bayi laki-laki. Beda nih perbedaan bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Yang satu dibasuh, yang satu dipercikan. Artinya bedanya percikan dengan basuh. Dibasuh itu airnya ngalir, dialirin air sampai hilang sifat-sifat najisnya, bau, rasa, sama warna. Baunya, rasanya, warnanya hilang, baru itu menjadi suci kembali. Sejadahnya kena kencing anak perempuan harus disiram, dicuci sampai hilang bau, rasa, sama warnanya. Cara mensucikannya lain kalau yang ngompol bayi laki-laki. Kalau bayi laki-laki cukup dipercikan, artinya airnya nggak perlu ngalir, bukan dielap juga, bukan, salah. Kalau dielap bukan mercik namanya, ngelap. Namanya ngelap, berarti dielap. Nggak pakai air juga namanya ngelap, kan begitu. Pakai elap namanya elap, pakai peci dielap namanya ngelap juga tuh. Pakai air namanya bukan elap, dialirin kalau begitu. Nah ini dipercikan aja airnya, nggak perlu ngalir, asal kena air aja semuanya itu beres, suci langsung suci. Jadi beda, dengan catatan tidak masuk ke dalam dirinya makanan apapun selain ASI, dan belum 2 tahun, usianya belum 2 tahun. Kalau bayi gede model begini, najisnya bukan najis seperti ini, beda lagi. Nah, baru ketawa. Bayi laki-laki
dan bayi perempuan beda. Begitu, beda. Nah, ini ulama menyebutnya dengan najis mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah ya ini nih, najis ringan. Najisnya air kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan kecuali ASI. Terus gimana kalau bayinya sewaktu-waktu sakit? Kasih obat. Dikasih obat. Paracetamol atau apa kan dikasih, ada juga tuh obat bayi kan, walaupun masih bayi banget, seminggu baru lahir atau sebulan baru lahir, kasih obat. Apakah makan obat itu termasuk makanan selain ASI sehingga najisnya naik derajat dari mukhaffafah jadi mutawassithah? Kan najis ada 3 macam nih. Ada najis dari segi level, ada mukhaffafah, ada mutawassithah, ada mughalladzah. Yang mughalladzah anjing sama babi itu tuh. Kita nggak usah bayangin. Anjing, babi dan apa-apa hewan yang lahir dari salah satu keduanya. Misalnya si kambing selingkuh sama anjing. Nah, anaknya jadi najis juga tuh. Anaknya jadi najis misalnya. Makanya jangan selingkuh dah, ntar najis. Betul apa enggak? Betul apa enggak nih? Kayaknya ragu-ragu nih ibu-ibu jawabnya. Itu najis mughalladzah. Ada lagi najis mukhaffafah. Ini dia, air kencing bayi laki-laki. Nah, sisanya najis mutawassithah. Gampang. Jadi ngafalinnya yang mughalladzah sama yang mukhaffafah. Sisanya najis mutawassithah. Ini dari segi levelnya. Nanti dari segi jenisnya ada lagi ainiyah sama hukmiyah. Nah, ini najisnya. Nah, tadi kalau dia itu makan minum obat dimakan apa diminum? Tablet obat dimakan apa diminum? Diminum juga. Jadi kalau dia makan obat tidak dianggap makan makanan selain ASI. Jadi najisnya tetap mukhaffafah, najis ringan, najis yang ringan. Jadi tetap najisnya najis ringan. Begitu, mensucikannya ringan, gampang. Kenapa disebut ringan? Karena cara mensucikannya nggak susah, cukup dipercikan aja. Dipercikan aja. Jadi itu najis mukhaffafah, bayi laki-laki dan bayi perempuan. Nah, terus kenapa kok beda bayi laki-laki sama bayi perempuan? Yang utamanya seluruh ulama mengatakan bahwasanya ini adalah perintah ta'abudiyah. Perintah ta'abudiyah mahdhah. Perintah Allah yang memang sifatnya ibadah. Udah gak usah banyak tanya, ini caranya Allah ajarin begini. Ini namanya ta'abudiyah mahdhah, simpelnya begitu dah. Jadi apa namanya, Allah bilang begini, udah gak usah pakai cari tahu kenapa sebabnya. Kerjain aja. Kerjain aja. Sama kayak kita kalau sholat subuh, ketika terbitnya fajar, masuk waktu subuh, kan itu perintah Allah. Dari sananya emang udah begitu. Kita nggak tanya-tanya kenapa terbitnya fajar ya, kenapa nggak terbit matahari aja, kan pas tuh bangun sarapan berangkat kerja, kan begitu. Nah, ini namanya perintah ta'abudiyah mahdhah. Emang perintah ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu ulama juga jelasin hikmahnya kenapa kok bayi laki beda sama bayi perempuan. Sebabnya bayi laki-laki banyak disukai orang, senang gendongnya, senang digendong. Bayi laki-laki itu senang digendong.
senang digendong sama orang, sehingga akan merepotkan ketika itu dianggapnya najis mutawassithah, cara bersihnya repot nanti. Begitu, itu salah satunya. Di antaranya lagi adalah sebab air kencingnya bayi perempuan askhar, lebih pesing, lebih pesing. Kalau nggak percaya cobain dah, cium, bedain pesingnya bayi laki sama bayi perempuan. Bayi ya, bukan orang laki orang perempuan. Orang laki orang perempuan sama dah, tergantung apa yang dimakan. Kalau habis dari sini jangan coba-coba dah, sebab ada jengkolnya tuh di situ, jadi bahaya. Nah, ini perbedaannya kencingnya perempuan bayi dan kencingnya bayi laki-laki, yang perempuan lebih kuat baunya, lebih pesing. Begitu. Ini hasil penelitian dari para ulama, diperhatikan, diteliti dan lain sebagainya, sehingga memiliki pendapat yang semacam itu. Hikmahnya, di antara hikmahnya. Terlepas dari itu semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala cukup udah sebenarnya. Baunya beda. Yang laki lebih ringan, yang perempuan lebih berat. Jadi, namun kedua-duanya tetap namanya najis, tidak berubah jadi suci, tetap najis. Nah, kecuali udah disucikan, disiram atau dipercikkan, begitu. Nah, kalau kasur di rumah atau tempat tidur kena ompol, kan pasti itu ada ompolnya. Begitu, jangan bilang enggak, pasti ada tuh ompolnya. Kalau ada ompolnya gimana itu kasur? Apakah kita cuci tuh kasur? Bagaimana nyucinya? Ada tuh tukang yang bisa nyuci kasur bersih. Iya bersih, cuman cara nyucinya juga belum tentu benar kan? Belum tentu benar, cuman didorong kayak vacuum cleaner gitu doang, didorong, tahu-tahu deh sekali dua kali dorong bersih deh. Bercak-bercak bekas ompolnya bisa hilang, benar hilang, tapi sucinya belum hilang. Begitu, sebab ada dia bersihinnya langsung pakai sabun, begitu, langsung pakai sabun dan gak ngalir airnya dan lain sebagainya. Nah, kalau kasur yang ada ompolnya gak usah repot-repot buat dicuci, gak usah repot-repot disiramin air, dibanjirin begitu, bawa keluar, siramin, kenain hujan dah biar suci. Gak usah, udah biarin aja biar kering, biar kering. Lagian emang kasur, kita mau sholat di kasur emang kan enggak juga, begitu. Dan seandainya kita duduk di kasur itu enggak masalah juga, kita duduk di kasur nih enggak masalah. Atau kita sholat di atas kasur, misalnya di atas kasur tapi pakai sejadah, begitu, enggak masalah juga. Yang penting ketika bersentuhan dengan kasur, kulit ya, bukan baju. Kalau baju, kulit atau baju deh. Kulit, baju ketika bersentuhan dengan kasur yang ada ompolnya, maka keduanya harus dalam keadaan kering. Sebab al-jaf bil jaf la yanjus bila khilaf. Kering sama kering tidak menjadikan najis atau tidak menjadikan mutanajis, tanpa adanya khilaf. Semua ulama katakan demikian. Jadi kering sama kering nggak jadi najis. Misalnya ada ompol, kita pegangin gini aja nih, ompol anak saya nih, sayang banget sama anaknya, misalnya itu ompol dipegangin aja, nggak apa-apa ya. Yang penting kering sama kering, begitu. Atau lagi jalan, di tengah jalan ditabrak sama anjing misalnya, kan anjing suka lari tuh, ditabrak kena badannya dia kering, terus kakinya kita juga kering, maka nggak najis mughaladzah, kecuali ada keringatnya atau ada liurnya. Itu baru, itu yang menjadikan najis. Kalau kering sama kering, bulunya misalnya kering,
kesenggol, maka nggak menjadikan najis. Terus kalau misalnya kita mau berangkat sholat nih di kemari, kita mau sholat kemari, terus kita lewat ada anjing jilat kaki, kira-kira najis apa enggak tuh? Hah? Najis apa enggak jilat kaki? Hah? Najis apa enggak tuh? Enggak najis. Orang dia jilatin kakinya dia, jadi enggak najis. Betul apa enggak? Sekarang tanya lagi dah. Soalnya dari kemarin nggak ada yang mau nanya. Sekarang tanya terus dah nih. Telur sama ayam duluan mana? Hah? Telur sama ayam duluan mana? Yang benar. Hah? Telur dari mana kalau nggak ada ayam? Hah? Ayam apa telur? Yang ini bagian sini ayam nih, bagian tim barbar bilangnya ayam. Yang benar apa ya? Yang benar telur duluan. Kita kalau ke warung bilangnya beli ayam telur apa telur ayam? Telur ayam kan, bukan ayam telur. Terus apa namanya? Di Al-Quran tuh disebutkan apa namanya? Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Itu di Wiridul Latif juga disebutin tuh ayat. Yukhrijul apa tadi? Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Jadi enggak sembarangan telur ayam aja. Ada dalilnya juga. Yukhrijul hayya, Allah ciptakan, keluarkan makhluk hidup itu minal mayyiti, dari makhluk yang mati, dari benda yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Jadi ayam dulu apa telur dulu? Telur dulu. Nah, sampai sini kalau ada yang mau tanya silahkan. Nah, ada kan yang nanya tuh? Telurnya diapain ya tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau umpama kita pergi kemana-mana, terus kita tuh dikasih makan ya, ada jengkolnya. Ya. Nah terus jengkol itu kan kita makan pas kebetulan waktu zuhur. Kita mau sholat, nah itu kan kita nggak gosok gigi dulu kan di mana-mana, terus itu makruh atau enggak? Nah itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah kalau makan jengkol terus sholat, bau jengkol nih, mau makan jengkol, mau makan bawang, mau makan pete, terus bau nih mulut kita ya, makruh atau tidak? Jadi apa namanya, Nabi anjurin tuh selalu memakai tip, dan Nabi contohin, Nabi suruh, Nabi contohin juga selalu pakai wewangian. Nabi senang yang wangi. Terutama lagi kalau mau berkumpul dengan orang, mau sholat Jumat, mau sholat berjamaah, mesti wangi itu. Badannya mesti wangi, mulutnya mesti wangi. Makanya pakai siwak sunnah di segala hal. Lebih dikuatkan lagi ketika inda taghayyuril fami, ketika mulutnya udah berubah, itu apa namanya, bisa menjadi wajib memakai siwak, sikat gigi kalau kita mah. Jadi bisa jadi wajib sikat gigi itu. Begitu. Nah, ketika kita mau kumpul sama orang, terus mulut kita bau jengkol, nih habis ini pada kamu makan jengkol ntar lagi. Kalau baru dimakan mah belum ada baunya, ntar siang-siangan baru. Jadi kalau mau kumpul sama orang itu
ketika kita bau jengkol, ini kasihan jengkol ya, bau dah gitu ya, jangan jengkol doang. Bau bawang, bau jengkol, bau pete, tuh. Maka ketika itu aroma yang semacam itu makruh kita ya. Kalau kumpul sama orang. Nah, kalau kita sholat sendiri di rumah, terus kita bawa jengkol, nggak apa-apa deh, yang kebauan kita juga. Kan ada malaikat tuh. Kan agak suka timbul pertanyaan selanjutnya. Kan ada malaikat nggak suka sama yang bau-bau. Begitu, malaikat nggak suka sama yang aromanya nggak enak. Makanya kita pakai minyak wangi, pakai bukhur tuh, pakai dupa. Pakai dupa tuh bukan maksud apapun, tujuannya nggak ada lain biar ruangannya aromanya wangi. Kalau wangi malaikat senang. Kalau wangi malaikat senang. Kalau sendirian jadi nggak makruh. Dikatakan oleh ulamanya kalau sendirian aroma yang semacam itu nggak makruh walaupun mau sholat. Lebih baiknya, sebab kita dianjurkan pakai siwak selain ketika mulut kita mulut kita berubah, juga indah sholat. Ketika tadi mau sholat ya, kalau mau sholat mesti diusahakan biar hilang bau jengkolnya. Usaha. Kalau nggak hilang juga, ya namanya udah diusahain. Begitu udah sikat gigi udah 13 kali deh. Udah makan permen wangi relaksa, masih ada nggak tuh? Makan macam-macam biar hilang, ternyata nggak hilang juga, kita sholat sendirian. Namanya udah diusahakan. Kecuali disengaja habis makan emang males mau sikat giginya, males mau bersihnya, sholat di dalam sholat walaupun sendirian juga makruh. Ketika kumpul bersama orang juga makruh. Kalau mau tidur, kalau sendirian tidurnya nggak apa-apa. Kalau sama lakinya jangan, kesianan lakinya terpiksa. Satu lagi pertanyaan. Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya nih, kan tadi tentang najis. Kita tuh kadang-kadang di mukena tuh kan ada nyamuk. Terus nyamuk itu kumpul ke darah tuh. Itu termasuk najis nggak Ustaz? Ya. Itu aja mukulnya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukul nyamuk di mukena sampai berdarah. Satu pertanyaan dulu, kira-kira itu termasuk KDRT apa enggak? Sampai berdarah nih. Hah? Sebab dia hidupnya di lingkungan rumah kita kan. Jadi nyamuk, darah nyamuk, semut atau yang sejenisnya serangga ketika mengeluarkan darah kena baju atau bangkainya nempel di baju itu najis. Itu najis. Dibawa sholat berarti kita bawa najis, sholatnya nggak sah. Lain kalau dia jatuhnya di air. Kalau dia tenggelam di air, di teh, sayur, kalau dikit sih kita tegel mau buangnya. Nah kalau kita bikin sayur satu panci gede buat tamu 1000 orang, jatuh semut, masa mau dibuang? Makanya kemarin kan udah kita bahas tuh hewan-hewan yang la damasail laha, yang nggak ada darah ngalir di dalamnya, artinya darah itu nggak menjadi penggerak utama dalam kehidupannya. Ada darahnya sedikit-sedikit, tapi itu nggak jadi penggerak. Jatuh di air sendiri, bukan jatuh sengaja, maka itu adalah tidak najis, dimaafu kalau di air. Tapi kalau dibawa-bawa, kita udah bahas sebelumnya, kalau dibawa sholat tetap najis bangkainya walaupun kecil, walaupun nggak ada darah ngalir di dalam tubuhnya ketika dia hidup. Gantungan kunci kelabang misalnya dibawa di kantong, kan ada tuh gantungan kunci kelabang atau laba-laba segala macam, kita taruh kantong, kita bawa sholat, itu kita bawa bangkainya kelabang, bangkainya laba-laba, berarti sholatnya bawa najis. Jadi itu hukumnya
najis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya kita kumpul di sini, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi